Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa, sahabat taslih dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai hari ini, masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk kembali melakukan ketaatan kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan menyusun kembali atau memperbaiki amalan-amalan kita yang di waktu yang akan datang di sisa umur kita. Maka ini menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat Allah yang banyak adalah nikmat bisa belajar, bisa menuntut ilmu, khususnya ilmu perkara agama kita, khususnya ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang bagaimana diri kita mampu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah atau apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kemarin sudah kita bahas, diantaranya adalah sedikit mengulang bahwa kitab ini berasal dari satu pertanyaan seseorang yang Allah uji dengan penyakit al-ishq. Al-ishq adalah penyakit cinta yang cinta kepada lawan jenis. Ia merasa dirinya telah diuji oleh Allah dengan penyakit tersebut, kemudian ia meminta apa solusi yang mampu menghilangkan penyakit al-ishq ini. Kemarin sampai di halaman 3 kita sudah bahas kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Da' wad-Dawa. Insyaallah kali ini kita akan menjawab atau meneruskan apa yang menjadi pertanyaan, dan ini jawaban dari seorang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Fa'ajab al-Syekh Al-Imam Al-Alim Syekhul Islam Mufti al-Firaq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Imamul Madrasatil Jauziyah di Dimashq Al-Mahrusa radhiyallahu anhu. Itu adalah seorang Ibnu Qayyim. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub. Beliau menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Thabata fi sahihil Bukhari, telah betul ada atau benar dalam thabata, telah ada atau thabit dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, menetapkan, mentakdirkan suatu penyakit, illa anzala lahu shifaan, kecuali Allah pula yang menurunkan obat dari penyakit tersebut. Ini hadis yang jelas yang kita bisa fahami langsung dari teksnya tanpa harus diperjelas, karena sangat jelas sekali bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini ditakdirkan untuk hidup bersama manusia, Allah pula yang menurunkan obatnya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan jawaban wa fi sahihi Muslim. Beliau mengutip dari kitab Sahih Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah, dari hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Qala, Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, setiap
bagi setiap penyakit adalah obatnya. Artinya setiap penyakit Allah turunkan obatnya sekaligus satu paket. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a au bara'a biidznillah. Apabila satu obat ini cocok untuk mengobati obat yang lain, untuk mengobati satu penyakit ini, bara'a biidznillah, maka orang tersebut sembuh dengan izin Allah. Karenanya, teman-teman rahmati Allah, mungkin kita pernah melihat orang-orang zaman dulu, mungkin dia nggak kuliah kedokteran, gitu ya. Dia tidak kuliah, atau katakan mereka yang sekolah di fakultas kedokteran. Pastinya mereka pernah mengambil atau mencoba sesuatu, kemudian diramu sedemikian rupa sehingga obat tersebut, hasil ramuan tadi diberikan kepada seorang yang sakit ini misalnya. Tiba-tiba dengan obat ini, atas izin Allah sembuh. Maka kata Rasulullah, bara'a bi'idznillah. Fa idza usiba dawa'ud da', maksudnya kalau obat ini cocok dengan satu penyakit tersebut, bara'a atau bari'a bi'idznillah, maka insya Allah sembuh dengan izin Allah. Artinya ini membuka peluang juga bagi mereka yang nggak sekolah kedokteran. Jika memang mereka punya fokus di tumbuh-tumbuhan misal, dia bisa melakukan semacam penelitian atau eksperimen, obat ini ketemu ini, tumbuhan ini ketemu ini, kemudian dites di satu penyakit, dan kalau sembuh bara'a bi'idznillah. Baik. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadithi Usamah ibn Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari kitab Musnad Imam Ahmad dari hadis yang diriwayatkan Usamah bin Syarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah pula yang menurunkan obat atau kesembuhan untuk penyakit tersebut. Ya. Alimahu man alimah, orang yang mengetahui, ya mereka lah yang mengetahuinya. Jahilahu man jahilah, maka yang tidak mengetahui mereka juga tidak mengetahuinya. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk meracik obat. Lagi-lagi tadi berdasarkan pengalaman atau ya pengamatan dan lain sebagainya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah ma hu? Qala al-haram. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW sabda, innallaha lam yadha' da'an, sesungguhnya Allah tidak menaruh atau menakdirkan atau menurunkan satu penyakit, melainkan Allah pula yang memberikan kesembuhan atau obat untuk penyakit tersebut. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mahu? Wahai Rasulullah, penyakit apa satu penyakit tersebut? Beliau mengatakan al-haram. Al-haram adalah menua. Seseorang menjadi tua. Itu nggak ada obatnya. Sekalipun dengan ditambal skincare yang sangat mahal, operasi plastik, itu kata Rasulullah nggak ada obatnya. Karena ketuaan itu, dengan menua, seseorang menua, pasti akan ada yang berkurang dari penciptaannya. Maksudnya kulitnya mulai keriput, matanya sudah mulai nggak jelas melihat, kupingnya sudah mulai kurang jelas mendengar dan lain sebagainya. Baik, wahada ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badan wa adwiyataha. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ini yang disebutkan tadi hadis-hadis di atas, ini mencakup seluruh penyakit hati dan badan. Hati, ruh dan badan pun mencakup seluruh obat untuk seluruh penyakit tersebut. Baik. Waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un. Qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un wa ja'ala dawa'ahu su'alul ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan
kebodohan itu adalah suatu penyakit. Dan Nabi SAW menjadikan obat dari penyakit kebodohan adalah dengan bertanya kepada ulama. Maka mereka yang merasakan kebodohan atau mereka yang ditimpa penyakit berupa kebodohan, hendaklah mereka berobat. Obatnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Obatnya adalah bertanya kepada ulama, kepada mereka yang paham tentang bagaimana syariat Allah ini. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Jabir ibn Abdullah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya dari hadis sahabat Jabir ibn Abdullah, qala kharajna fi safarin. Jabir menuturkan, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Kami pergi dengan beberapa orang, kemudian salah satu di antara kita terkena batu, luka, terkena batu, fashajjahu fi ra'sihi, tertimpa batu kemudian melukai kepalanya. Kepalanya katakan sobek atau luka lumayan parah. Tsumma ihtalam, kemudian orang tadi tertidur. Ketika tidur ia mimpi basah. Ihtalam artinya mimpi basah. Tsumma ihtalam fasa'ala ashabahu, kemudian orang yang terluka tadi kepalanya, kemudian ketika tidur ia mimpi basah, ia bertanya kepada sahabatnya yang lain yang berpergian bersama mereka. Faqala, orang tadi yang terluka mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Kira-kira aku dengan kondisiku seperti ini, aku luka, kemudian aku dalam keadaan junub, apakah ada keringanan bagiku untuk melakukan tayamum saja? Mereka para sahabatnya mengatakan, qalu ma najidu laka rukhsatan. Kami tidak menemukan bagimu keringanan. Artinya kamu nggak boleh tayamum. Wa anta taqdiru 'alal ma, saat kamu mampu untuk menemukan air atau mengambil air, maksudnya mandi. Akhirnya orang yang terluka tadi dan dalam kondisi junub, ia mandi, faghtasal, mandi junub. Famata, kemudian ia meninggal. Baik. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqal, saat kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengabarkan kepada beliau tentang perkara tersebut. Qataluh, apa yang beliau katakan? Qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah bunuh mereka. Artinya semoga Allah marah kepada mereka. Ungkapan ini saat Rasulullah mengatakan demikian, Rasul sangat marah sekali kondisinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, alla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau sesuatu tentang apa yang mereka tidak tahu? Lihat, Rasulullah sangat marah kepada orang yang memberikan fatwa dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Ya, mengakibatkan hilangnya nyawa. Fa innama syifa'ul atau al-ai as-su'al, bahwa sesungguhnya kesembuhan bagi suatu kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya. Innama kana yakfihi an yatayammam. Padahal orang yang terluka tadi kemudian dalam kondisi junub, cukup baginya untuk bertayamum. Mereka atau dia diberikan rukhsah untuk hal tersebut. Ketika ia terluka, wa ya'sir au ya'sib, hendaklah ia membungkus lukanya, ala jurhihi khirqatan, ia membungkus lukanya dengan sobekan kain. Thumma yamsah 'alaiha, kemudian dibasuh di atas sobekan kain tadi yang menutupi lukanya, wa yaghsil sa'ira jasadihi, dan mencuci seluruh bagian badannya. Lihat bagaimana Rasul sangat marah kepada mereka yang berfatwa tanpa ilmu, kepada mereka yang berfatwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Lihat, Rasul sampai mengatakan qataluh
qatalahumullah. Bahkan Rasul mengatakan, alla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu? Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, fa akhbara annal jahla da'un wa anna syifa'ahu su'al. Beliau mengatakan, maka dengan hadis yang tadi Rasulullah seakan mengisyaratkan kepada kita, memberitahu kita bahwa sesungguhnya kebodohan itu adalah penyakit. Dan obat dari penyakit tersebut atau cara menyembuhkan penyakit tersebut adalah dengan bertanya. Waqad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu shifa. Allah Azza wa Jalla mengatakan atau mengabarkan kepada para hambanya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah penyembuh, shifa. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Dalam surat Fussilat ayat 44, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu." Jika seandainya kami menjadikan Quran ini dalam bahasa asing, bukan selain Arab. Ajam itu selain Arab. Laqalu, mereka akan mengatakan, laula fussilat ayatu. Mengapa enggak dijelaskan, ditafsilkan ayat-ayat tersebut? A'jamiyun wa Arabi, apakah mungkin Quran diturunkan dalam bahasa selain Arab, sedangkan seorang rasulnya adalah seorang Arab? Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah atau Quran adalah obat bagi orang-orang, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sekaligus obat, sekaligus penyembuh, syifa, penawar atas seluruh penyakit. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra ayat 82, dan Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an, apa-apa di dalamnya terdapat kesembuhan dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Wa min, kalimat min di kalimat wa nunazzilu minal Qur'an li bayanil jins la litab'id. Hanya untuk menjelaskan bahwa Quran ini penyembuh, bukan mengatakan sebagian Quran itu penyembuh. La litab'id, bukan sebagian Quran penyembuh, sebagian lagi tidak. Tidak demikian. Fa innal Qur'an kullahu syifa. Karena sesungguhnya Quran seluruhnya adalah penyembuh, obat. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat yang lain. Fa huwa syifaa'un lil qulub. Al-Quran adalah obat bagi hati. Min da'il jahli wa syakki wa raib. Dari penyakit-penyakit hati berupa kebodohan, keraguan, syak wa raib. Falam yunzilullahu subhanahu minas sama'i syifa'un qat a'am wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalatid da'i minal Qur'an. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan tidaklah Allah menurunkan satu obat dari langit, ya, tidaklah Allah menyembuhkan menurunkan kesembuhan atau obat dari langit yang lebih menyeluruh manfaatnya, atau lebih manfaat, anfa', wala a'zam, lebih agung, wala anja, dan sangat manjur dalam menghilangkan penyakit, melainkan Al-Quran. Artinya teman-teman rahmati Allah, Quran adalah obat dari segala penyakit, baik penyakit hati, penyakit ruh, atau penyakit badan sekaligus. Baik, hari ini, dan kalau nggak salah Imam Ibnu Qayyim juga yang mengatakan, di antara saat mengomentari ayat yang berbunyi saat Rasulullah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran adalah sesuatu yang ditinggalkan. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Mengomentari ayat ini, kalau nggak salah seingat saya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bentuk hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan Al-Quran
atau orang mukmin tidak menjadikan Quran sebagai solusi atas penyakitnya. Atas penyakit yang dideritanya. Contoh, saat kita pusing, kita buru-buru langsung mengambil obat. Tidak langsung mengambil Quran sebagai obat. Itu bentuk hajrul Quran. Di antaranya meninggalkan Quran atau tidak menjadikan Quran sebagai obat pertama saat kita menderita sakit apapun. Baik, kita lanjut. Waqad thabata fi sahihain min hadithi Abi Sa'id qala intalaqa nafaru min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Hadis dari terdapat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Sa'id, ia mengatakan intalaqa nafaru min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Sekelompok dari sahabat Nabi pergi melakukan safar sampai mereka bermalam atau mampir di salah satu pemukiman orang Arab, ya. Fastadafuhum fa'abaw ayyudayyifuhum. Mereka minta untuk dijamu. Akan tetapi penduduk pemukiman salah satu pemukiman orang Arab tadi enggan untuk menjamu mereka. Kemudian faludigha sayyidu dzalikal hayy. Kemudian singkat cerita, pemimpin atau kepala suku pemukiman tadi tersengat oleh binatang, ya. Fasa'au lahu bikulli syai'in. Maka penduduknya, orang-orang yang ada di pemukiman tadi berusaha untuk menghadirkan obat apapun itu. Wala yanfa'uhu syai', dan semuanya tidak bermanfaat untuk mengobati sengatan tadi. Faqala ba'duhum, salah satu di antara mereka atau sebagian di antara masyarakat pemukiman tadi mengatakan, "Lau ataitum haula'ir rahat alladziina nazalu." Kenapa kita enggak panggil orang-orang yang tadi mampir di kampung kita? Coba kita panggil mereka. Barangkali mereka punya obat. Ya. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'. Mungkin mereka punya sesuatu. Mereka punya hal yang untuk mampu mengobati pemimpin kita ini yang tengah tersengat tadi. Fa'atauhum, kemudian mereka mendatangi sekelompok sahabat Nabi tadi. Faqalu, mereka meminta, ayyuhar rahtu, wahai sekelompok orang yang tadi mampir, inna sayyidana ludigh, sesungguhnya pemimpin kami, kepala suku kami tersengat oleh binatang. Wa sa'aina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu. Kami telah melakukan hal-hal apapun yang mampu untuk mengobati, tapi tidak berguna apapun, tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Fa hal 'inda ahadin minkum min syai'? Apakah di antara kalian punya sesuatu untuk mengobati ini, gitu? Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka sahabat Nabi tadi, sekelompok sahabat Nabi tadi mengatakan, "Na'am, ya, kami punya. Wallahi inni la arqa." Demi Allah, sesungguhnya aku akan meruqyah. Walakin wallahi istadafnakum falam yutadayyifuna. Tadi kami mau mampir, minta disuguhi sesuatu, minta dijamu, tapi kalian enggan untuk menjamu kami. Fama anna biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Saya mampu, tapi saya tidak mau meruqyah pemimpin kamu sampai kamu memberikan kami upah. Ya. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Baik, kemudian masyarakat pemukiman tadi sepakat untuk memberikan sahabat Nabi yang banyak tadi, segolongan tadi, qati' minal ghanam, sebuah seekor kambing lah, ya. Fantalaqa yatfulu alaih. Kemudian salah satu sahabat yang mampu mengatakan tadi saya bisa ruqyah meludahi salah satu bagian tubuh seorang yang disengat tadi, pemimpin tadi. Wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Faka'annama nusyita min iqal. Setelah itu seakan orang yang tersengat tadi, pemimpin masyarakat tadi, seakan kayak terlepas dari sebuah ikatan, langsung bisa jalan cepat, seakan nggak pernah kesakitan sebelumnya. Baik.
Fa'awfauhum ju'lahum ladzi salahum alaih. Kemudian karena sudah deal-dealan tadi di awal, oke, saya sepakat untuk meruqyah tapi berikan saya upah. Akhirnya mereka sepakat menjadikan atau upahnya berupa seekor kambing tadi. Kemudian di antara para sahabat tadi, sekelompok sahabat Nabi, yaudah ayo bagikan ini, bagikan. Kambingnya mari kita bagi-bagi ini. Faqala alladzi raqqaq. Kemudian orang yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'al hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak, jangan. Kita jangan melakukan bagi-bagi ini dulu sampai kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkuru lahu alladzi kan. Kemudian kami menceritakan apa yang terjadi kemarin. Fananzuru bima ya'muruna. Kemudian kita tunggu apa yang Rasulullah perintahkan tentang seekor kambing tadi. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekelompok sahabat Nabi yang berpergian tadi datang kepada beliau, fadzakaru lahu dzalik, menceritakan apa yang terjadi. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi terheran, apa yang menjadikan kamu, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu jadi ruqyah gitu. Tsumma qala, dan Nabi berkata, qad asabtum, kamu udah benar. Gitu kata Nabi. Kalian benar, kalian melakukan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Qad asabtum iqtasimu wadribu lima'akum sahman. Terus menghukumi tadi ada kambing yang tadi kan mereka menunggu bagaimana Rasul memerintahkan, mau diapain nih kambing? Kata Rasulullah, ya silakan bagikan dan aku sisakan bagianku sedikit saja, kata Rasulullah SAW. Baik, faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'. Dari kisah tadi, maka obat tadi telah memberikan pengaruh kepada penyakit tersebut. Artinya Al-Fatihah memberikan pengaruh kepada sengatan binatang tadi kepada pemimpin satu kaum tadi, ya. Wa azalahu, bahkan menghilangkannya, hatta ka'allam yakun, bahkan seperti tidak pernah disengat sebelumnya. Wa huwa ashala dawa wa aisaruhu, dan Al-Fatihah adalah obat yang paling mudah didapat dan yang paling ringan untuk dilakukan. Al-Fatihah. Walau ahsanal abdu at-tadawi bil Fatihah la ra'a laha ta'tsiran ajiban fi syifa. Jika seandainya seorang hamba itu ahsanat tadawi, ia bersungguh-sungguh memperbaiki bacaan Al-Fatihah dalam rangka berobat atau mengambil wasilah dengan surat Al-Fatihah, berobat dengan surat Al-Fatihah, lara alaha ta'tsiran ajiban fi syifa, maka ia akan mendapati ta'tsiran ajib. Ta'tsir artinya pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Masya Allah. Wa makathu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku berapa saat berada di Mekah dan aku tidak menemui obat apapun dan aku cukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'tsiran, kemudian aku melihat, Masya Allah, pengaruh Al-Fatihah itu menakjubkan sekali, kata beliau. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsir minhum yabra'u sarian. Dan aku nasihati banyak orang yang merasakan sakit, ishtaka, mengeluh, mengadu karena sakit, kemudian melakukan atau membaca Al-Fatihah, wa kana katsir minhum yabra'u sarian, dan banyakkan dari mereka sembuh dengan cepat. Masya Allah teman-teman ya. Ingat, ada obat yang sudah lebih manjur dari apapun. Cuma ya itu tadi, ya umat kita ini masih menjadikan Quran itu udah Rasulullah mengadu, bahkan Rasulullah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dan bentuk umat ini, bentuk salah satu hajrul Quran, meninggalkan Quran adalah meninggalkan Quran sebagai obat dari seluruh penyakit. Itu kalau nggak salah komentar Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Walakin huna amrun yanbaghi tafattunu lahu. Baik, Ibnu Qayyim tadi menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu punya ta'tsir ajib, Al-Fatihah itu punya pengaruh yang menakjubkan, tapi kata beliau, kita harus menyadari, memperhatikan. Nah, di sini teman-teman,
Enggak semua orang yang baca Al-Fatihah saat penyakit itu langsung sembuh begitu aja. Beliau memberikan penjelasan. Wa huwa annal adhkar wal ayat wal adiyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya nafsuha nafi'atun syafiyah. Memang seluruh zikir, seluruh ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk menjadi wasilah untuk seseorang mendapatkan kesembuhan atau menjadikan ayat tadi menjadi sesuatu yang dibacakan, yaitu di ruqyah, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Tanpa kita minta ini atau tanpa ayat-ayat ini kita jadikan untuk bahan ruqyah itu pun, ini memang sudah manfaat karena kita membaca Al-Qur'an, ya, membaca huruf-hurufnya dan sebagainya. Walakin tastad'i qubul al-mahal wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'thiri. Tapi kita butuh kekuatan orang yang melakukannya, yang membacakannya, keyakinannya. Famata takhallafa syifa, kapan, kan ada misalnya kasusnya seperti ini. Orang udah baca Al-Fatihah, tapi kok belum sembuh-sembuh penyakitnya. Misal ya. Beliau mengatakan, famata takhallafa syifa. Dan kapan kesembuhan itu terlambat datangnya, maksudnya diakhirkan oleh Allah, kana lidhu'fi ta'thiril fa'il. Itu karena lemah dari orang yang mengerjakannya. Mungkin hatinya lalai, cuma sekedar baca-baca begitu aja tanpa memaknai, mentadaburinya, membaca dengan maknanya dan lain sebagainya. Aw li'adami qabl munfa'il aw limani'in qawi fihi yamna'u an yanja' fihi dawa. Atau banyak faktor, kata beliau. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah. Sebagaimana juga terjadi di obat-obat yang memang spesifik mengobati penyakit-penyakit yang terlihat atau penyakit-penyakit badan misal. Fa inna 'adama ta'thiriha qad yakunu li'adami qabli tabi' lidzalika dawa. Kenapa obat itu kurang manjur? Karena memang apa ya? Secara tabiatnya mungkin kurang pas ini. Misal antum antum sakit pusing, antum minum obatnya obat batuk. Misalkan ya. Itu secara tabiat aja udah nggak ketemu gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Waqad yakunu liman ya'in qawiyyin yamna'u min iqtidahi atharu. Atau ada sebab lain yang bisa menyebabkan tadi menyebabkan obat itu belum berpengaruh gitu ya. Baik. Fa inna tabi'ata idza akhadha ad-dawa biqaulin tam kana intifa'ul badan bihi bihasbi dzalikal qabul dan lain sebagainya. Baik. Wa kadzalika ad-du'a. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Dan begitu pula doa, kata beliau, begitu pula doa. Fa innahu, kata beliau, fa innahu, sesungguhnya doa itu min aqwal asbab, termasuk dari sebab-sebab yang sangat manjur. Aqwal asbab, sebab yang sangat jitu, yang sangat qawi, kuat, ya. Wa kadzalika ad-du'a'u fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Doa merupakan salah satu sebab terkuat. Sebab terkuat dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak disenangi. Daf'il makruh wa husulil matlub, dan dalam rangka mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, doa. Orang mau berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk, ya. Namanya daf'ul makruh. Dan dia berdoa agar mendapatkan apa yang diinginkan, namanya itu husulul matlub. Doa kan kita berdoa untuk mendapatkan ini, ya Allah berikan ini dan itu. Kalau kita berdoa, ya Allah jauhkan saya ini dan itu. Baik. Walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu. Tapi tidak semua orang yang berdoa langsung Allah ijabah kontan gitu. Allah ijabah langsung set gitu. Imma li du'fihi fi nafsihi bi ayyakuna du'aun la yuhibbullahu lima fihi min al-udwan. Bisa jadi karena doa tadi mengandung permusuhan, kata beliau, permusuhan atau mengandung maksiat dalam doa tadi. Wa imma li du'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah.
atau pula sebab dari kenapa kok telat Allah ijabah doa, atau Allah akhirkan Allah ijabah tapi Allah akhirkan doa kita, atau karena sebabnya adalah lemahnya hati kita, wa adamu iqbalihi 'ala Allah, dan lemahnya hati kita bersandar kepada Allah, hati kita masih lalai gitu. Fayakunu bimanzilatil qausir ar-ruhu, itu seperti anak panah, busur ya, busur. Al-qaus itu busur ya. Al-qaus itu busur yang kendor. Ar-ruhu artinya kendor. Bayangin, busur yang kendor, bagaimana dia mau melesatkan anak panah yang cepat? Pastinya ya, dia akan melemah pula gitu ya. Itu beliau menganalogikan orang yang berdoa. Ada doanya, doa itu bentuknya itu tadi. Anak panahnya mungkin kita analogikan itu anak panahnya itu doanya. Tapi kondisi orang yang berdoa tadi, lemah hatinya tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah, itu yang menyebabkan takhallafad du'a atau takhallaf anhu atharuhu. Kata beliau, dampak atau sebab dampak doanya nanti akan agak telat datangnya. Karena tadi kondisi hati kita bagaikan busur yang kendor. Busur yang kendor itu nggak akan melesatkan anak panah yang cepat gitu ya. Itu beliau menganalogikan seperti itu. Wa imma li husulil mani minal ijabah min aqlil haram, atau sebab lain. Kita tahu bahwa di antara yang menyebabkan doa kita tertolak, doa kita tidak diijabah oleh Allah adalah aqlul haram. Makan makanan haram. Makan makanan haram tuh zatnya haram. Contoh, akramakumullah, babi, daging babi, daging anjing, atau hewan-hewan buas misalnya, yang diharamkan oleh syariat. Kemudian kezaliman yang kita perbuat kepada orang lain. Warain dzunub 'alal qulub. Rain artinya noda, titik. Tapi kalimat rana 'ala qulubihim, ya rana 'ala qulubihim itu maksudnya titik-titik hitam itu. Jadi kalau kita berbuat dosa tuh hati kita misal suci, bersih. Kalau kita berbuat dosa itu kayak ada titik hitam satu. Kalimat rain itu titik hitam, bercak hitam satu. Tapi kalau sering lihat bagaimana ia mampu menyelimuti hati yang tadi putih jadi hitam. Bisa jadi gitu. Wastila'ul ghaflati wassahu. Atau hati kita dikuasai oleh kelalaian dan as-sahu, ya lupa, lalai gitu. Wallahu, banyak main-mainnya, nggak serius. Wa ghalabatihi alaih, dan kita kalah. Ternyata mereka lebih mendominasi gitu. Ya tadi kelalaian, suka main-main, nggak serius, itu lebih mendominasi hati kita saat kita berdoa, sehingga doa kita tak kunjung Allah ijabah. Kama fi sahihil Hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan keadaan kondisi hati kalian yakin Allah akan mengijabah doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Ya, maka teman-teman, pertama, adab berdoa itu adalah kita meyakini Allah itu akan mengijabah doa kita. Itu salah satu adab. Itu husnuzon, bentuk husnuzon kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengatakan fama dhannukum bi rabbil alamin? Lantas bagaimana prasangka kalian kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta alam? Kita sebagai orang-orang beriman hendaklah mengatakan, ya Rabbana, ma dhananna bika illa khairan. Wahai Tuhan kami, tidaklah kami berprasangka kepadamu melainkan hal-hal yang baik saja ya Allah. Itu merupakan salah satu adab kita berdoa. Bahkan Rasul mengatakan tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Orang-orang beriman, doalah kalian, mintalah kalian kepada Allah dengan kondisi hati kalian yakin bahwa doa kalian akan Allah ijabah. Yakin, pertama itu yakin. Ya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Lalai itu ya doa-doa aja tanpa dimaknai.
Hatinya kemana, doanya ngucapnya, ya Allah saya diberikan rezeki yang baik, tapi hatinya ngalor ngidur kemana ya nggak jelas. Ya, baik. Fahada dawa'un nafi'un muzilun lidda'i. Dan ini adalah obat yang manfaat yang mampu menghilangkan penyakit. Walakin ghaflatal qalbi 'anillah tubtilu quwwatahu. Tapi kondisi hati yang lalai dari mengingat Allah yang mampu membatalkan kekuatan atau mengurangi atau menghilangkan kekuatan doa tadi. Kekuatan obat tadi untuk menyembuhkan atau meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika aqlul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Dan bagaimana makan makanan haram. Ini makanan haram ya, bukan caranya yang haram, tapi emang makan haram. Akramakumullah, seperti daging babi, daging anjing tadi dan yang dilarang dalam syariat ini, itu yang menyebabkan doa tertolak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. In la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasulnya. Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhar rusul. Apa perintahnya? Wahai orang-orang, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Hendaklah kalian memakan atau makanlah dari hal-hal yang baik. Wa'malu salihan, dan beramallah amalan yang salih. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis, Rasulullah mengutip ayat, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki-rizki yang telah kami berikan berupa yang thayyibat, hal-hal yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasulullah menceritakan. Tsumma dzakara rajul yutilus safar. Ia berpergian sangat jauh, panjang sekali, menempuh jarak sekian kilometer. Ash'atha aghbar. Ash'atha aghbara artinya dahulu orang, bahkan sampai hari ini, orang pasca berpergian tuh mukanya itu penuh kucel lah ya. Ya kusam, ya penuh debu dan lain sebagainya. Yamuddu yadahu, ada seorang musafir, dia berdoa, yamuddu yadahu ila sama, mengangkat tangannya ke arah langit, seraya berkata, ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram. Bagaimana dia berdoa sedangkan makanannya haram? Wa mashrabuhu haram, meminum minuman haram. Wa malbasahu haram, pakaian haram. Misal sutra dan lain sebagainya yang diharamkan bagi laki-laki. Wa ghudhiya bil haram, dan dinafkahi dari harta atau jalur-jalur yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah? Dari hadis ini kita tahu bahwa yang haram-haram itu menyebabkan doa kita tertolak. Menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, khususnya para orang tua, bukankah kita, para ayah khususnya, adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab tentang rizki yang kita bawa pulang ke rumah. Dan pastikan yang kita bawa hanya rizki yang halal-halal saja. Jangan kita bawa sesuatu yang syubhat. Bukankah Rasulullah mengatakan, ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesuatu yang jatuhnya syubhat akan sangat rentan sekali ia jatuh dalam keadaan haram. Dan beliau menganalogikan tadi perkara syubhat tadi, bahwa perkara syubhat biasanya jatuh kepada perkara yang haram. Beliau mengatakan karra'i yar'a haulal hima. Seakan sebagaimana seorang penggembala yang mengembala dekat tanah hima. Hima itu, teman-teman, adalah tanah punya pemerintah dulu di zaman Umar radhiyallahu anhu atau zaman Nabi. Karena ia haul hima, ini tanah nggak boleh dimasukin.
Ini semacam tanah yang subur, ada rumputnya. Ini gembala-gembala asing nggak boleh deket-deket sini, takutnya dia nyebrang, melompati pagarnya, kemudian makan dan masuk dari tanah hima tadi. Atau dalam bahasa kita yang sederhana, kayak orang lagi ngangon kambing di pinggir sungai. Yang ditakutkan apa? Kecebur ke dalam sungai. Karra'iyar haulal hima yushiku an yarta'afih. Takutnya dia malah nyebrang, makan dari situ. Ya, maka para sahabat taslim yang dirahmati Allah, pastikan engkau wahai para ayah membawa rezeki yang halal-halal saja. Bukankah Rasulullah juga mengatakan tidak dan apa-apa yang bersumber dari yang haram kemudian tumbuh menjadi daging, maka neraka yang lebih berhak untuk menyentuhnya. Na'udzubillahi minal haram. Kita lanjut sedikit. Wa dzakara Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi kitabih az-Zuhd li abihi. Abdullah ibn Imam Ahmad, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Beliau meriwayatkan dari ayahnya dalam kitabnya Az-Zuhdu, kitab bapaknya yang bernama Zuhud. Beliau mengatakan asaba Bani Israel bala. Bani Israel terkena ujian, bala. Fakharaju makhrajan, mereka keluar dari satu pintu keluar. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabiyihim. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabi mereka an akhbarahum, untuk memberitahu mereka. Takhrujuna ila sa'idi bi abdadin najisah. Apa kata nabi-nabi mereka kepada Bani Israel? Kalian keluar ke satu lapangan. Sa'id itu kayak lapangan yang luas sekali, hamparan gitu. Bi abdanin najisah, dengan badan yang dipenuhi najis atau kondisi kalian najis. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaqtum bihad dima. Kemudian kalian keluar ke satu hamparan tanah dalam keadaan baju kalian najis, tubuh kalian kondisinya bernajis, dengan mengangkat tangan-tangan kalian yang kalian pernah menjadikan tangan kalian itu atau menggunakan tangan kalian itu untuk mengalirkan darah, menumpahkan darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Kemudian kalian mengisi rumah-rumah kalian dengan perkara-perkara yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi 'alaikum. Hari ini saat kemarahanku memuncak kepada kalian, walan tazdadu minni illa bu'dan. Tidaklah kalian bertambah kecuali hanya bertambah jauh dariku. Itu kata Allah Azza wa Jalla, memerintahkan para nabinya, nabi Bani Israel, untuk mengatakan demikian. Wa qala Abu Dzar mengatakan yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal mih. Doa itu dibarengi dengan albir, kebaikan-kebaikan, sebagaimana makanan pun tercukupi dengan garam. Artinya tidak bisa terpisahkan antara doa, dikabulkannya doa dengan perkara-perkara yang kemuliaan, perkara-perkara yang baik, sebagaimana makanan juga tidak terpisahkan dari garam. Wallahu ta'ala alam. Kiranya kita cukupkan dulu kajian kita di kitab Ad-Da' wa Dawa di episode kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kita belajar sama-sama di kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di pembahasan Ad-Da' wa Dawa, kitab beliau, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan terbaik dari Tasleh TV, yang insyaallah semuanya kita berusaha mengisi tayangan-tayangan ini dengan ilmu dan amal saleh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.